"Xiaoyan, ini klan Yao," ucap Wan Huo. Pria tua berambut merah itu melotot marah ke arah Xiaoyan sebelum dia berteriak tajam setelah melihat Yang Wang Wei berjuang sekuat tenaga di tangan Xiaoyan. "Tetua ini, aku tidak berniat membuat masalah selama aku tinggal di klan Yao. Namun, jika ada yang menindas guruku dan aku juga tidak akan tinggal diam," ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Yang Wang Wei yang terkejut dan ketakutan di depan banyak orang. Suaranya rendah dan dalam saat dia berbicara. Ye kecil di langit turun dengan cepat saat suara Xiaoyan terdengar. Setelah itu, ia berdiri di bahu Xiaoyan. Api teratai iblis pemurnian mengelilinginya, sementara panas yang mengerikan menyebar. Hal itu membuat wajah banyak orang sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi yang begitu misterius. Saat Ye kecil bergegas turun, sosok hitam yang agak kuat di samping Xiaoyan bergeser selangkah dan secara kebetulan menghalangi lelaki tua berambut merah itu. Lelaki tua berambut merah itu sangat kuat dan merupakan doseng bintang 6 sejati, dan hanya Raja Utara yang bisa menghalanginya. Bahkan sudut mata penatua Wan Huo berkedut setelah melihat barisan di samping Xiaoyan, terutama ketika matanya mengamati sosok hitam yang dingin dan acuh tak acuh di depannya. Rasa takut muncul di matanya. Selama percakapan sebelumnya, ia menyadari bahwa bahkan ia sendiri pun tak mampu mengendalikan situasi. Xiaoyan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu meskipun masih sangat muda. Lagi pula, ada begitu banyak makhluk kuat di sampingnya. Bakat luar biasa seperti itu benar-benar bisa muncul di klan Zhao yang sedang terpuruk. Ini benar-benar membuat iri, gumam penatua Wan Huo. Kemarahan di wajah penatua Wan Huo perlahan mereda. Ia mengamati Xiaoyan. Prestasi Xiaoyan tidak kalah bahkan dari iblis tua seperti mereka. Di antara generasi muda di seluruh benua, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengalahkannya. "Xiaoyan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yao-ku. Jika Yang Wang Wei telah menyinggungmu, bisakah kau membebaskannya demi klan Yao kita?" ucap Wan Huo. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata penatua Wan Huo yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Mereka memandang Xiaoyan dengan tatapan aneh. Mereka tidak menyangka seorang ahli dari kelas doseng bintang 6 tidak akan mampu menaklukkan Xiaoyan. "Penatua Wan Huo," ucap para penatua klan Yao lainnya. Para tetua dari klan Yao menunjukkan ekspresi yang berbeda setelah mendengarkan kata-kata tetua Wan Huo, membuat mereka tanpa sadar berteriak. Dari sudut pandang mereka, jika tetua Wan Huo menyerang, dia pasti bisa menangkap Xiaoyan. Pada saat itu akan menunjukkan kepada para tamu bahwa tidak ada seorang pun boleh menyinggung martabat klan Yao. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. "Tutup mulut kalian. Aku tahu apa yang aku lakukan," ucap tetua Wan Huo menegur mereka dengan geram. Ekspresinya muram ketika orang-orang ini menyela. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia jelas mengerti bahwa bahkan jika dia bertindak sendiri hari ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan melawan sosok dingin dan acuh tak acuh di samping Xiaoyan. Terlebih lagi, masih ada Ye kecil yang memegang api teratai iblis pemurnian di samping dengan penuh kebencian. Meskipun para tetua itu merasa sangat enggan, mereka semua hanya diam setelah mendengar teriakan keras tetua Wan Huo, karena pada dasarnya, kecuali kepala klan, tak seorang pun bisa melampaui posisinya di dalam klan Yao. Di sisi lain, Xiaoyan juga terkejut bahwa tetua ini, yang jelas-jelas memiliki posisi cukup tinggi di klan Yao, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ekspresi muramnya segera berubah sedikit lebih hangat. "Xiaoyan, kau tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yang Wang Wei, bukan?" ucap penatua Wan Huo sekali lagi bertanya setelah melihat ekspresi Xiaoyan semakin hangat. "Guru," ucap Xiaoyan mengangguk pelan. Matanya beralih ke Yalau. Jelas bahwa ia hanya ingin mendengarkan pendapat gurunya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiaoyan, hingga akhirnya pandangan mereka tertuju pada Yalau yang belum berbicara sejak awal. "Karena penatua Wan Huo telah maju sendiri, kita akan benar-benar bertindak berlebihan jika terus memaksa," ucap Yalau tampak tenang di hadapan banyak tatapan. Ia tersenyum tipis saat menjawab. Ia sadar bahwa
mustahil untuk benar-benar menghabisi Yawang Wei saat ini. Lagi pula, klan Yao pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena Penatua Wan Huo telah memberikan jalan untuk mundur, ia bersedia menerimanya. Karena bagaimanapun, ia telah mencapai efek jerah yang diinginkannya. Tetua Wan Huo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yalau. Tatapannya sedikit rumit saat ia melirik Yalau. Ia tak pernah menyangka orang yang terabaikan ini, yang sangat tidak dibutuhkan klan, akan benar-benar mencapai prestasi seperti itu. Ia tak hanya melangkah ke ranah Daozeng, ia bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampauinya. Bahkan muridnya ini membuat para jenius klan Yao tampak pucat jika dibandingkan. Jika aku lebih memperhatikan saat itu, situasi saat ini mungkin akan sangat berbeda. Gumam Tetua Wan Huo mendesah dalam hatinya. Jika klan lebih memperhatikan Yalau, kemungkinan besar ia akan menyimpan perasaan yang mendalam terhadap klan Yao. Dengan begitu, hubungan antara Istana Langit dan klan Yao akan cukup baik. Namun, sungguh disayangkan tidak begitu. Di sisi lain, Xiaoyan mengangguk setelah Yalau membuka mulutnya. Matanya melirik Yawang Wei dengan acuh tak acuh di tangannya. Setelah itu, ia melemparkannya secara acak ke arah sekelompok tetua. Para tetua buru-buru menerimanya dengan wajah merana. Penatua Wan Huo, baik guruku maupun aku, mewakili seluruh aliansi Istana Langit dalam perjalanan kami ke klan Yao. Guruku adalah ketua aliansi, statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu, aku harap para tetua yang merasa status mereka sedikit lebih tinggi dapat mengendalikan sikap mereka. Aliansi Istana Langitku mungkin baru berdiri sebentar, tetapi kami tidak akan membiarkan siapapun mengkritik kami secara sembarangan, ucap Xiaoyan sembari menoleh, menatap Penatua Wan Huo dan berbicara dengan suara berat. Xiaoyan sama sekali tidak merasa takut dan hormat di hadapan tetua klan Yao ini. Dari segi kekuatan, lawannya mungkin tidak akan mampu mengalahkan Raja Utara. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup mati, Xiaoyan yakin ia bisa menghabisi nyawa lawannya. Karena itu, Xiaoyan tidak terlalu sopan saat mengucapkan kata-kata ini. Karena pada dasarnya, segalanya diukur dari segi kekuatan. Penatua Wan Huo jelas menyadari kekuatan kedua belah pihak. Karena itu, ia tampak tidak tersinggung dengan kata-kata Xiaoyan. Dari segi kekuatan keseluruhan, aliansi Istana Langit tidak kalah dengan klan Yao mereka. Jika membahas kekuatan tingkat atas, aliansi tersebut yang beranggotakan leluhur Menara Pil, Xiao Zhen, Xiaoyan, dan Raja Utara sebanding dengan klan Yao. Dan saat ini, hanya dari perspektif kekuatan kedua belah pihak, tidak ada yang jauh lebih kuat dari yang lain. Hal ini disadari oleh banyak penatua, tetapi mereka enggan mengakuinya dalam hati. Penatua Wang Wei agak pemarah. Terkadang ia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Diri tua ini akan menegurnya setelah ini. Semua orang yang datang hari ini adalah tamu. Terlepas dari faksi mana kalian berdua datang, klan Yao kami akan memperlakukan kalian sebagaimana seharusnya tamu diperlakukan, ucap Penatua Wan Huo jelas berkali-kali lipat lebih baik daripada Yang Wang Wei dalam hal kemurahan hati. Kata-katanya yang sopan membuat banyak orang mengangguk pelan. Cara bicara seperti itu jelas sesuai dengan gengsi sebuah klan besar. Yang Wang Wei menunjukkan wajah merah padam, tetapi ia tidak berani mengatakan apapun. Jika Penatua Wan Huo tidak bergegas datang lebih awal, ia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum jika ia bisa menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, Penatua Wan Huo mengabaikannya. Ia melambaikan lengan bajunya dan sinar cahaya melesat keluar. Cahaya itu tepat mengenai mulut orang-orang yang telah berbicara jahat dan dipukuli oleh Xiaoyan. Setelah itu, ia memerintahkan dengan suara lirih. Karena tidak sopan kepada tamu, kalian semua akan disingkirkan dari Gunung Obat selama 10 tahun. Pengawal besi, bawa mereka pergi, ucap Penatua Wan Huo. Beberapa sosok bergegas menghampiri setelah kata-katanya baru saja terdengar. Setelah itu, mereka dengan brutal menangkap orang-orang pucat itu dan melemparkan mereka keluar seperti anjing mati. Ketua Aliansi Yao, sahabat muda Xiaoyan, bolehkah aku tahu apakah kalian berdua puas dengan hukuman ini? Ucap Penatua Wan Huo melirik Xiaoyan dan Yalau sembari tertawa kecil.
Xiaoyan mengagumi kenetralan tetua Wan Huo, ucap Xiaoyan lalu tersenyum. Ia menangkupkan tangannya dengan sopan kepada tetua Wan Huo. Namun bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud tetua Wan Huo. Para penjahat ini memang sengaja ia gunakan untuk melampiaskan kemarahannya. Namun karena hal itulah Xiaoyan tidak akan mampu membalas dendam atas kesalahannya Wang Wei. Lagi pula pihak lain sudah menghukum anggota klan yang mereka sendiri di depan umum. Baiklah, sudah cukup larut. Jika semua orang berencana menghadiri upacara pengobatan, silakan ikuti saya ke puncak gunung. Saya dengar teman muda Xiaoyan pernah menjadi juara pengumpulan pil. Kemungkinan besar Anda juga sangat ahli dalam hal pemurnian pil. Namun, upacara pengobatan klan Yao beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada pengumpulan pil. Setiap upacara pengobatan adalah pertemuan puncak para alkemis di benua Dogi. Jika teman muda Xiaoyan dapat muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan, gelar alkemis terbaik di benua itu akan menjadi milik nama keluarga yang berbeda, ucap penatua Wan Huo sembari membelai jenggotnya. Nadanya mengandung sedikit kebanggaan. Dalam hal kekuatan Dogi, dia harus menganggap Xiaoyan setara. Namun, dalam hal keterampilan alkemis, kebanggaannya secara tidak sengaja terekspresi. Karena pada dasarnya, klan Yao memang berspesialisasi dalam pemurnian pil obat. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar nada bangga dalam suara penatua Wan Huo. Kemudian ia berkata asal-asalan, "Aku diajari keterampilan alkemis oleh guruku. Tetapi aku penasaran untuk mengenal para guru alkemis terbaik di benua Dogi. Akan menjadi suatu kehormatan bagiku jika bisa bertanding dengan mereka," ucap Xiaoyan. "Kau pasti punya kesempatan. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk bergabung dengan upacara pengobatan bisa melakukannya," ucap tetua Wan Huo tertawa. Setelah itu, ia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan melesat ke langit. Setelah itu, ia terbang menuju gunung. Para tetua dari klan yang mengikutinya dari belakang. Xiaoyan mengerutkan bibirnya setelah melihat punggung para tetua klan Yao. Apakah klan Yao berencana untuk mendapatkan kembali sedikit harga dirinya melalui pemurnian obat? Itu tampaknya tidak mudah. "Guru, ayo pergi. Ayo kita pergi dan melihat para guru alkemis top dari benua Dogi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa. Ia menoleh ke arah Yalau yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, keduanya terbang bersama ke udara dan mengikuti para tetua klan Yao dari kejauhan, dan mereka pun bergegas menuju gunung. Puncak gunung obat itu tertutup awan. Aroma obat yang aneh menyebar, membuat hati terasa tenang, seolah berada di tempat suci. Kumpulan bahan-bahan obat yang terkumpul bagaikan lautan di puncak gunung obat. Sebuah stadion raksasa melayang di udara di atas lautan bahan obat. Terdapat 4 kuali obat raksasa di keempat sudut alun-alun. Aroma pil perlahan menguap darinya, mengepulkan asap ke awan. Banyak sosok manusia berdiri di atas panggung terapung ini. Berbagai percakapan hidup terpancar. Mata mereka semua tertuju ke utara. Banyak kursi batu tertata rapi di sana. Para pelayan wanita cantik mondar-mandir di kedua sisi kursi batu berkupu-kupu. Tangan-tangan lincah mereka mengisi semua cangkir giok di atas meja batu. Xiaoyan dan Yalau bergegas ke puncak gunung. Mata mereka menyapu sekeliling. Mereka hendak mencari tempat duduk acak ketika penatua Wan Huo berdiri dari kursi batu di sampingnya. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Ketua Aliansi Yao Chen, teman muda Xiaoyan, silakan lewat sini," ucap Wan Huo. "Yao Chen dan Xiaoyan, bukankah itu aliansi Istana Langit? Tadi sangka mereka berdua juga datang." Menurut rumor yang beredar, Yao Chen ini sepertinya dulunya adalah anggota klan Yao, tetapi kemudian dia dikeluarkan dari klan tersebut karena suatu alasan. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Kalau memang begitu, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesali keputusan mereka, ucap beberapa orang di sekitar. Tawa penatua Wan Huo langsung menarik perhatian banyak pasang mata di lokasi Xiaoyan dan Yalau. Aliansi Istana Langit saat ini sangat terkenal dan tampak seperti penguasa baru dataran tengah. Kebanyakan orang yang hadir telah mendengar tentang pemimpin aliansi ini, baik secara nama maupun pemimpin spiritualnya. Oleh sebab itu, banyak bisikan pribadi mulai bermunculan.
Xiaoyan sama sekali mengabaikan berbagai tatapan itu, dan ia hanya menatap Yalau. Seperti yang kau katakan, kita mewakili aliansi Istana Langit. Jika mereka tidak memberi kita posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kita, ucap Yalau tertawa. Xiaoyan tersenyum mendengar penjelasannya. Setelah itu, tubuh mereka berkelebat dan muncul tak jauh dari tetua Wan Huo. Mereka pun mencari posisi dan duduk. Para pelayan wanita yang berwajah tegas di samping bergegas maju dan melayani mereka. Tetua Wan Huo tersenyum kepada mereka berdua setelah mereka duduk. Tetua-tetua lain di sampingnya merasa sedikit tak nyaman. Tetua-tetua ini semuanya adalah perwakilan senior klan Yao. Jika Yao Chen tetap tinggal di klan Yao, ia pasti sudah menyapa mereka begitu mereka melihatnya. Tetapi kenyataan saat ini membuat mereka mengerti bahwa kemungkinan besar mereka lah yang harus menyapanya. Karena pada dasarnya, kepala aliansi Istana Langit adalah posisi yang sebanding dengan kepala klan Yao. Tidak ada yang menarik untuk dilihat di awal upacara pengobatan. Hanya beberapa pemuda dari klan Yao yang memamerkan keahlian mereka. Acara utama upacara pengobatan adalah setelah itu, ucap Yalau sembari menatap panggung batu yang sangat besar di bawah dan tertawa pelan. Ia langsung menatap Xiaoyan dan kemudian berkata, jika kau bisa menang di kompetisi terakhir itu, posisi alkemis terbaik di benua ini akan menjadi milikmu, ucap Yalau. Aku tidak terlalu peduli dengan posisiku, tapi klan Yao memang sangat arogan. Aku hanya berencana menggunakan kemampuan alkemis yang diajarkan oleh guru untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka dulu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati, ucap Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Kemampuan alkemisnya memang telah melampaui Yalau, tetapi alasan ia bisa mencapai prestasi seperti itu adalah karena ajaran Yalau. Jika ia bisa menang di tempat seperti itu, tak seorang pun di klan Yao akan berani menghentikan Yalau, meninggalkan nama orang tuanya di prasasti klan Yao. Dasar anak kecil, ucap Yalau tersenyum sambil menegurnya. Namun wajahnya dipenuhi ekspresi senang. Surga benar-benar telah memberkatinya dengan murid seperti itu. Meskipun kemampuan alkemismu sudah mencapai puncak, tidak akan mudah untuk menang dalam upacara pengobatan ini, ucap Yalau. Ekspresi Yalau berubah serius ketika ia kembali berkata, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi terakhir antar alkemis pada dasarnya adalah individu-individu terbaik di dunia ini. Akan mustahil menemukan alkemis seperti ini di dalam Menarapil, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia tentu saja tidak berpikir bahwa mereka yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi alkemis adalah individu-individu biasa-biasa saja. Tetapi semakin kuat lawannya, semakin ia tertarik untuk berkompetisi. Sejak pertandingan seru dengan yang lain di pertemuan pil saat itu, Xiaoyan sudah lama tidak bersaing dengan yang lain dalam hal penyempurnaan pil obat di lingkungan seperti itu. Terlebih lagi, lawan kali ini akan berkali-kali lipat lebih kuat daripada lawan dari kejuaraan pil gathering. Lalu lintas manusia di sekitar panggung batu meluas, sementara Xiaoyan dan Yalau mengobrol. Selanjutnya, berbagai suara membumbung ke langit. Suara-suara dengungan itu bahkan membuat awan-awan di langit sedikit berhamburan. Suara-suara itu menyebar sebelum suara gong bergema di langit. Banyak anggota klan Yao segera berdiri. Suara hormat mereka terdengar lantang. Selamat datang ketua klan, ucap para anggota klan Yao. Awan-awan di langit bergemuruh saat sapaan agung dan serentak bergema sebelum mereka berpisah. Seorang lelaki tua berjubah putih dan berambut putih perlahan melangkah maju. Tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi misterius. Bahkan ruang di sekitarnya pun seakan membeku saat ini. Kepala klan Yao, gumam Xiaoyan. Tatapan serius melintas di mata Xiaoyan saat ia menatap pria tua berambut putih itu yang dipenuhi keramahan yang hangat. Ia bisa merasakan aura yang luar biasa kuat terpancar dari tubuh pria tua itu. Aura ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada aura penatua Wan Huo. Ini adalah kepala klan Yao Yaudan. Dia saat ini adalah Doseng Bintang 7, ucap Yalau. Tatapan Yalau sedikit rumit saat ia menatap pria tua berambut putih itu. Karena apapun yang terjadi, darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya.
Bahkan hatinya merasakan sedikit emosi saat melihat kepala klan Yao. Dosek bintang 7, gumam Xiaoyan sembari menyipitkan matanya. Ini pasti orang terkuat di klan Yao. Dia memang sedikit lebih kuat daripada yang terkuat di Istana Langit. Fondasi klan kuno memang patut dicemburui. Kepala klan Yao Yaudan menampakkan senyum hangat di wajahnya saat ia berdiri di langit. Ia menangkupkan lengannya ke arah kerumunan yang padat. Kemudian tatapannya tiba-tiba menyapu semua orang dan berhenti pada Yalau. Tatapan mata yang berkedip-kedip itu juga mengandung emosi yang rumit. Xiaoyan yang duduk di samping Yalau juga merasakan tatapan Yaudan. Ekspresinya tidak berubah, tetapi cahaya hitam menyambar di sampingnya. Raja Utara sekali lagi muncul. Matanya yang acuh tak acuh menatap Yaudan. Ia bagaikan binatang buas yang tiba-tiba akan menjadi ganas dan mulai memusnahkan jika didesak. Yalau perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap lurus ke arah Yaudan sambil tersenyum tipis. Ia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa. "Salam untuk ketua klan Yaudan," ucap Yalau. "Yaudan, kita semua salah," ucap Yaudan. Tatapan Yaudan terfokus pada Yalau sebelum segera kembali ke Xiaoyan. Tatapannya berhenti pada Raja Utara di samping Xiaoyan, lalu ia mendesah pelan entah kenapa. Ia melangkah maju dan muncul di samping kursi utama, disambut dengan hormat oleh banyak tetua klan Yao. "Orang tua Yaudan, apakah kamu akhirnya bersedia meninggalkan tempat peristirahatanmu?" ucap seorang sosok. Yaudan baru saja hendak duduk ketika suara lain yang cukup kuno dan berpengalaman perlahan menyebar di langit. Suara ini juga mengandung aroma obat yang sangat pekat. Setelah itu, semua orang melihat cahaya hijau berkelap-kelip di cakrawala yang jauh. Dalam beberapa tarikan nafas, sebuah kuali obat berwarna hijau pucat dengan cepat menembus udara dan tiba. Seorang lelaki tua berjubah linen biasa berdiri di atas kuali obat. Sebuah tongkat jalan yang terbuat dari ramuan obat tergantung di tangannya. Banyak botol giok tergantung di tongkat jalan ini, mengeluarkan suara dendang yang nyaring saat bersentuhan. "Orang tua Senong, tidak disangka ada sesepuh seperti itu yang muncul," ucap Yalau. Keterkejutan terpancar di mata Yalau saat ia melihat orang ini. Xiaoyan di sampingnya terkejut sebelum akhirnya teringat sesuatu. Ekspresi serius di matanya membumbung tinggi. Meskipun nama Pak Tua Senong ini tidak terlalu terkenal, ia adalah seorang ahli yang sangat senior di dunia alkemis. Bahkan Yalau pun hanya bisa dianggap junior jika dibandingkan dengannya. Namun tak disangka, orang yang telah menghilang selama bertahun-tahun ini akan muncul di tempat ini. "Ini memang layak untuk upacara pengobatan," gumam Xiaoyan. Xiaoyan menjilat bibirnya pelan. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal kemampuan alkimia sungguh sesuatu yang akan membuat jantung seseorang mendidih. "Kawan lama, kau ternyata masih hidup," ucap Yaudan tertawa pelan. Namun raut wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Di sisi lain, Pak Tua Senong berdiri dari kuali obat. Ia melambaikan tangan dan menyimpan kuali itu. Matanya yang tua dan berpengalaman mengamati sekelilingnya sebelum berhenti pada Xiaoyan. Ia berseru pelan sebelum tertawa. "Sudah bertahun-tahun aku tidak keluar. Tak disangka, wajah baru telah muncul di dataran tengah. Kekuatan spiritual yang telah mencapai alam surgawi sempurna meskipun masih sangat muda. Sungguh mengejutkan," ucap Pak Tua Senong. "Salam untuk tetua Senong," ucap Xiaoyan lalu tersenyum. Ia menangkupkan kedua tangannya dengan tenang dan tertawa di depan banyak pasang mata yang hadir. Pak Tua Senong tersenyum sambil mengangguk. Ia baru saja hendak duduk ketika tiba-tiba mengerutkan kening dan kemudian berbalik. Ia melihat ke belakang. Awan hitam tiba-tiba membumbung dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, awan itu berubah menjadi seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Setelah kemunculan orang ini, seluruh alun-alun langsung mengeluarkan suara dengungan pelan seperti ratapan jiwa. "Hun Huzi dari klan Hun, aku datang tanpa diundang. Semoga ketua klan Yaudan tidak mempermasalahkannya," ucap pria berpakaian hitam itu lalu tersenyum tipis. Suaranya yang tenang juga menggema di seluruh alun-alun. "Hun Huzi," ucap Yalau. Yalau yang berada di samping Xiaoyan gemetar mendengar nama orang ini. Kilatan dingin
juga terpancar di matanya. Hun Huzi, apakah guru mengenalnya? Ucap Xiaoyan. Reaksi Yalao mengejutkan Xiaoyan. Matanya mengamati pria parubaya berpakaian hitam di langit sambil mengerutkan kening perlahan. Pria itu juga dari klan Hun. Orang-orang ini selalu muncul dengan cara yang misterius. Apakah kau masih ingat insiden menara pil kecil saat itu? Orang dari klan Hun yang bersembunyi di dalam menara pil kecil dan akhirnya mengkhianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya melarikan diri, ucap Yalao. Suara berat Yalao juga mengandung kebencian yang tak berujung. Apakah orang itu Hun Huzi? Ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan juga terasa bergetar saat ia berseru. Itu benar, ucap Yalao mengangguk perlahan. Matanya mengamati Hun Huzi di langit sambil melanjutkan dengan suara sedingin es. Orang ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di klan Hun. Bahkan Hun Miseng pun tidak sebanding dengannya. Tak disangka bahkan dia pun tertarik dengan upacara pengobatan klan Yao, ucap Yalao. Hun Huzi relatif penting bagi klan Hun. Kalau itu benar, dia pasti datang di balik rencana jahat mengumpulkan begitu banyak jiwa. Jika kita bisa melenyapkannya, itu sama saja dengan mematahkan lengan klan Hun, ucap Yalao. Xiaoyan menyipitkan matanya setelah mendengar informasi ini. Rasa dingin melintas di matanya. Xiaoyan sangat senang bisa melenyapkan klan Hun. Jika ada kesempatan, dia akan mencoba melihat apakah dia bisa melenyapkan Hun Huzi ini. Namun, kau tidak boleh gegabah. Hun Huzi ini memiliki pencapaian luar biasa dalam hal pemurnian obat. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh ketua menara pil kecil saat itu sebagai murid. Dengan pelatihan bertahun-tahun, kemampuan alkimianya mungkin telah mencapai tingkat yang mendalam dan tak terduga, ucap Yalao memberitahu Xiaoyan dengan lembut. Mendengar itu Xiaoyan mengangguk. Jika seseorang yang bisa mencapai posisi seperti itu di klan disebut biasa-biasa saja, bahkan anak kecil pun tidak akan percaya. Xiaoyan tentu saja tidak akan meremehkan lawannya. Hun Huzi, kenapa orang ini datang? Klan Yao kita tidak mengundangnya. Aula jiwa telah menangkap jiwa selama bertahun-tahun, bahkan telah menyerap para alkemis dengan kejam dan merampas jiwa mereka. Hun Huzi pasti terlibat dalam masalah itu. Kita tidak bisa mengizinkan orang seperti itu berpartisipasi dalam upacara pengobatan klan Yao kita, ucap beberapa tetua klan Yao. Kemunculan Hun Huzi langsung mengundang reaksi keras dari banyak tetua klan Yao. Banyak tatapan mata penuh amarah tertuju pada Hun Huzi, sementara teriakan-teriakan keras terdengar. Kepala klan Yao yang duduk di kursi pemimpin dan tetua Wan Huo bertukar pandang. Mereka mendapati keduanya mengerutkan kening. Jelas bahwa kedatangan Hun Huzi tanpa diundang telah melampaui harapan mereka. Klan Yao selalu menjaga jarak dengan klan Hun. Klan kuno ini jauh lebih tua dari mereka. Terlepas dari perubahan apapun yang dialami klan kuno lainnya selama ribuan tahun terakhir, hanya klan Hun yang tetap misterius dan juga asing. Kekuatan menakutkan yang sesekali mereka tunjukkan membuat orang-orang merasa takut tanpa sadar. Ditambah dengan hilangnya klan Ling dan klan Xi secara misterius, klan Yao, klan Lei, dan klan Yan mulai bersikap lebih hati-hati terhadap klan Hun dan juga klanku. Oleh karena itu, mereka merasa sedikit tidak senang ketika melihat Hun Huzi datang tanpa diundang. Namun untungnya, mereka memahami situasi saat ini dengan jelas. Oleh karena itu, wajah mereka tetap menunjukkan senyum sebagai tuan rumah. Sepertinya teman-teman dari klan Yao tidak menyambutku. Ini sepertinya tidak sesuai dengan reputasiku yang gemar menjamu tamu, ucap Hun Huzi sembari meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berdiri di langit. Matanya juga beralih ke Yao Dan sambil tertawa kecil. Hun Huzi, klan Yao-ku tidak mengundangmu. Lagi pula, klan Hun dan klanku saat ini tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Tindakanmu ini tidak seperti sebelumnya, bahkan mungkin memperdalam keraguan kami terhadap klan Hun, ucap tetua Wan Huo menjawab dengan suara berat. Justru karena kami tidak takut kalian memperdalam keraguan kalian, maka aku datang ke sini hari ini, ucap Hun Huzi tersenyum dan kembali berkata, upacara pengobatan ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terhebat di benua Dogi. Aku juga tertarik dengan posisi alkemis terbaik di benua ini. Jika penatua Wan Huo memenuhi syarat untuk memberiku kualifikasi ini, aku akan segera pergi, ucap Hun Huzi. Benar-benar arogan.
ucap sebagian tetua klan Yao. Perkataan Hun Wuzi itu sontak membuat beberapa tetua di klan Yao berteriak marah. Klan Yao tidak memenuhi syarat untuk memberimu nama alkemis terbaik di benua ini. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah kemampuan alkemismu sendiri, ucap Yodan tertawa kecil dan kembali berkata, karena kau begitu tertarik dengan nama alkemis terbaik di benua ini, sebaiknya kau tetap di sini. Klan Yao kami bukanlah klan yang meremehkan tamunya. Selama kau mematuhi aturan klan Yaoku, kau adalah tamu klan ini. Jika tidak, bahkan jika kau adalah kepala alkemis klan Hun, aku mungkin harus turun tangan dan memusnahkanmu, ucap Yodan. Niat memusnahkan yang tajam terpancar di wajah tua Yodan saat ia berbicara sampai titik ini. Kekuatan seorang kepala klan benar-benar membuat orang diam-diam merasa takjub. Kepala klan, bukankah ini sedikit tidak pantas, ucap beberapa tetua klan Yao. Para tetua klan Yao di sekitarnya terkejut ketika mendengar Yodan akan membiarkan Hun Wuzi ini tetap tinggal. Upacara pengobatan adalah kegiatan paling agung dalam klan Yao kita. Kita tidak bisa begitu saja mengusir tamu kita di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa klan Yao kita terlalu mendominasi. Meskipun kita harus berhati-hati terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang yang berkumpul di wilayah Yao ini. Jangan bilang ada yang berani mencoba sesuatu yang tidak pantas, ucap Yodan melambaikan tangannya dan kembali berkata dengan tenang. Aku yang tua ini akan mengawasinya dengan ketat. Jika ada yang salah, aku yang tua ini akan menyerang dan menghabisinya sendiri, ucap Yodan. Mendengar desakan Yodan, semua orang hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Kepala klan Yodan sungguh murah hati, ucap Hun Wuzi tertawa pelan. Sudut mulutnya melengkung dan senyum aneh melintas cepat di matanya. Tubuhnya bergerak dan ia muncul di kursi batu di depan banyak pasang mata. Namun posisi ini kebetulan berada tak jauh dari Yalo dan juga Xiaoyan. Yao Chen, kau telah menerima murid yang baik. Meskipun aku telah tinggal jauh di dalam alam Hun, nama muridmu masih sangat terkenal, ucap Hun Wuzi. Tatapan Hun Wuzi beralih ke kursi batu sebelum tertuju pada Yalo. Senyum aneh juga muncul di sudut mulutnya saat ia berbicara. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Hun Wuzi yang telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya? Namun kupikir dalam hal kehinaan, ucap Yalo tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Aku sudah menjadi anggota klan Hun sejak lahir dan memiliki garis keturunan klan Hun. Masalah menghancurkan leluhurku tidak ada hubungannya denganku. Soal mengkhianati guruku, aku tidak pernah menganggap orang tua bodoh itu sebagai guruku, ucap Hun Wuzi hanya menggelengkan kepalanya dengan agak serius setelah mendengarkan ejekan Yalo. Kedua matanya menyipit membentuk lengkungan berbahaya. Kemudian ia berkata dengan santai, Yao Chen, seharusnya kau berterima kasih padaku. Jika aku tidak menarik perhatianku saat itu karena aku ingin kau bekerja sama untuk klan Hunku, jiwamu pasti sudah lama hancur. Lalu bagaimana kau bisa punya waktu untuk menunggu muridmu menyelamatkanmu? Tapi itu tidak masalah, karena kau telah melarikan diri. Yang perlu kami lakukan hanyalah menangkapmu kembali. Pada saat itu, aliansi Istana Langit manapun akhirnya akan mengerti betapa naifnya mereka, ucap Hun Wuzi. Ekspresi Yalo menjadi muram setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi Xiaoyan di sampingnya tetap tidak berubah. Ia tertawa pelan, namun tetap tidak berbicara. Dengan lambaian lengan bajunya yang acak, Raja Utara di sampingnya tiba-tiba melesat maju. Ia muncul di samping Hun Wuzi dalam sekejap. Sebuah tendangan tajam menghantam Hun Wuzi dengan kejam bagai pisau tajam yang besar. Serangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Hun Wuzi bahkan untuk sesaat. Ia tak menyangka Xiaoyan begitu kejam. Xiaoyan tak mengucapkan sepatah kata pun sebelum langsung menyerang. Tetapi Hun Wuzi bukanlah orang biasa. Ia langsung mendengus dingin. Ruang di sekitarnya terdistorsi saat sesosok menghilang secara aneh. Saat muncul lagi, ia berada di atas kursi batu di kejauhan. Tendangan Raja Utara menghancurkan meja dan kursi batu itu hingga menjadi debu. Setelah itu, ia berhenti bergerak. Tatapannya acuh tak acuh saat melirik Hun Wuzi sebelum kembali ke sisi Xiaoyan dan berdiri diam seperti patung. Di sisi lain, Xiaoyan tetap memegang cangkir giok di tangannya, sementara seorang pelayan wanita cantik
dengan patuh berjalan ke depan untuk mengisinya dengan anggur obat harum buatan klan Yao. Ia menyesapnya perlahan dan tiba-tiba tertawa. Orang-orang dingin yang telah mengkhianati gurunya, mereka harus menjauh dariku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, hebat sekali, ucap Hunhuzi. Senyum tersungging di wajah Hunhuzi saat ia duduk di kursi batu yang agak jauh. Senyumnya begitu pekat dan menusuk tulang. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya saat ia menatap Xiaoyan. Hal itu menyebabkan ekspresi banyak tetua dari klan Yao berubah. Hunhuzi, hari ini adalah upacara besar klan Yao kita. Perkelahian dilarang. Siapapun yang melanggar aturan akan diusir dari wilayah Yao, ucap Yaodan yang duduk di kursi pemimpin bersikap pasif saat keduanya menghadapi konflik mereka. Ia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara lemah saat itu. Karena kepala klan Yaodan sudah buka mulut, aku tentu akan mendengarkannya, ucap Hunhuzi. Senyum di wajah Hunhuzi yang muram mengeras ketika mendengar berita ini, lalu langsung melebar. Namun, pancaran dingin di matanya justru semakin pekat. Orang tua ini memilih untuk tidak berbicara ketika Xiaoyan menyerang. Ia justru memilih untuk maju dan menunjukkan kenetralannya ketika Hunhuzi membalas. Ini jelas menunjukkan bias terhadapnya di depan banyak orang. Klan Yao benar-benar hebat, gumam Hunhuzi tertawa dingin dalam hatinya. Ekspresi di matanya juga menjadi asing. Yaodan mengabaikan ekspresi Hunhuzi. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya. Matanya berhenti sejenak saat ia menyapu Xiaoyan. Setelah itu, suara acuh tak acuh perlahan terdengar. Suaranya seperti guntur yang menggema di puncak gunung. Sudah waktunya. Mari kita mulai upacara pengobatan, ucap Yaodan.